Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1 SD Santo Yosef 1 Medan. Bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Ibu harap semua tetap dalam keadaan sehat-sehat ya nak. Pagi hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Kartika Raja Gugu. Pembelajaran hari ini diambil dari tema keluargaku. Subtema kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran 2 dan 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, agar anak didik kami dapat menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Yang kedua, agar anak didik kami dapat melengkapi kalimat sesuai dengan gambar. Yang ketiga, agar dapat menuliskan kegunaan benda berdasarkan gambar yang ada. Yang keempat, agar anak didik kami dapat membandingkan berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Dan yang terakhir, agar anak didik kami dapat menuliskan urutan dalam permainan prepet jengkol. Nah, pembelajaran kita mulai dari menyusun kata menjadi kalimat. Ibu yakin anak-anak ibu guru semuanya kelas 1A, B, C, dan D sudah biasa mengerjakan ini. Karena dari buku A, B, C kita sudah belajar ini, tapi tidak apa-apa. Kita akan memantapkannya kembali. Nah, ibu guru sudah memberi 3 contoh. Kalimat yang pertama, ayo kita baca sama-sama. Kamu baca dari rumah, ibu baca di sini ya. Lihat yang pertama. Keluarga Bella, paman di rumah sakit menjenguk. Nah, kamu sudah tahu aturannya. Kata yang di garis bawah berarti itu adalah awal kalimat. Nah, ayo kita susun sama-sama. Nah, keluarga Bella, karena dia kata yang di garis bawahi, keluarga Bella menjenguk paman di rumah sakit. Keluarga Bella menjenguk paman di rumah sakit. Oke, yang kedua. Berdoa Bella sedang kepada Tuhan. Lihat kata yang digaris bawahi Bella. Berarti awal kalimatnya dimulai dari kata Bella. Oke, kita susun. Bella sedang berdoa kepada Tuhan. Bella sedang berdoa kepada Tuhan. Ibu yakin semua pasti bisa. Contoh kalimat yang terakhir. Nah, ini dia katanya, acaknya. Anggota kebersihan semua keluarga rumah menjaga. Kata yang digaris bawahi adalah semua. Berarti kalimatnya diawali dari kata semua. Semua anggota keluarga menjaga kebersihan rumah. Semua anggota keluarga menjaga kebersihan rumah. Itulah anak-anak cara menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Selanjutnya, nah kamu perhatikan ya, gambar yang ada. Nah itu adalah sebuah gambar sebuah keluarga yang sedang bekerja sama membersihkan rumah. Ada yang memegang kemoceng, lap, ada yang sedang membersihkan jendela. Nah, di sini kamu lihat ada titik-titik yang harus kita isi. Tapi diisi harus sesuai dengan gambar yang ada. Tapi kamu sudah dibantu juga. Isiannya ada di atas. Kata terima kasih membantu Ibu dan Bella. Jadi kamu hanya tinggal mencocokkan kata yang di atas kepada kalimat yang di bawah yang belum lengkap. Kita baca sama-sama ya anak-anak ibu guru. Lihat,
Pada hari libur, Hadi dan Bella membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Ayah dan ibu senang. Ayah dan ibu mengucapkan terima kasih. Hadi dan Bella senang ikut membantu ayah dan ibu. Kita ulang sama-sama ya. Kamu juga harus ikut membaca dari rumah. Oke, kita mulai. Pada hari libur, Hadi dan Bella membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Ayah dan ibu senang. Ayah dan ibu mengucapkan terima kasih. Hadi dan Bella senang ikut membantu ayah dan ibu. Nah, itulah kalimat yang sudah dilengkapi berdasarkan gambar yang ada. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nama, benda, dan kegunaannya. Kali ini, kita akan belajar tentang alas kaki atau sepatu. Ternyata sepatu bermacam-macam loh anak-anak ibu guru dan kegunaannya juga berbeda-beda. Nah, kamu perhatikan gambarnya. Yang pertama berwarna kuning. Ini namanya sepatu boot karet. Sepatu ini terbuat dari karet. Nah, kegunaannya, ini dia. Kegunaan sepatu ini dipakai saat hujan atau dipakai di tempat yang basah. Agar kakimu atau kaki kita yang memakai sepatu ini terlindung, tidak terkena air. Selanjutnya, sepatu yang kedua. Nah, ini dia kamu perhatikan gambarnya. Sepatunya cantik ya. Ini namanya sepatu casual atau biasa kita katakan sepatu kets. Apa kegunaan sepatu ini? Sepatu ini dipakai untuk bepergian. Kalau kamu mau bepergian ke mall atau kemana, kamu bisa pakai sepatu ini. Sepatu ini juga bisa dipakai saat kamu berolahraga. Sekarang sepatu yang ketiga. Nah, ini dia. Ibu yakin kamu pasti sudah tahu, terutama laki-laki. Sepatu ini adalah sepatu bola. Nah, lihat alat tapak kakinya punya gerigi dia. Ini adalah sepatu bola. Apa kegunaan sepatu ini? Kegunaan sepatu ini dipakai saat bermain sepak bola atau saat bermain bola sepak. Jadi pemain sepak bola pasti menggunakan sepatu seperti ini. Dan sepatu yang terakhir. Wah, cantik ya. Ini pasti anak perempuan tahu. Ini namanya sepatu pesta untuk wanita, sepatu pesta untuk perempuan. Kegunaannya, sepatu ini dipakai saat bepergian atau dipakai saat acara formal atau resmi seperti pesta ulang tahun. Nah, anak-anak ibu guru, itulah 4 macam sepatu dan kegunaannya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membandingkan berat benda. Nah, ini juga sudah kamu pelajari dari hari kemarin. Kita akan membandingkan berat benda dengan menggunakan timbangan atau disebut juga timbangan sederhana. Nah, kamu perhatikan gambarnya. Ini dia. Ada timbangan. Nah, timbangan ini ya, kiri dan kanan mempunyai mangkuk. Jadi, bisa digunakan tempat benda. Nah, kalau seperti ini timbangannya lurus, ya, lurus. Jika mangkuk sama tinggi, lihat ada kalimat di bawahnya. Jika mangkuk sama tinggi, maka kedua benda berarti sama berat. Kedua benda yang kiri dan kanan berarti sama berat. Dengan kata lain, 3 buku sama berat dengan 8 jeruk.
Atau dibalikkan juga boleh. 8 jeruk sama berat dengan 3 buku. Nah, kalau seperti ini. Nah, kamu lihat ya. Jika mangkuk timbangan turun, jika mangkuk kanan turun, berarti lihat itu yang kanan yang berisi apa itu anak-anak ibu guru? Iya, radio. Yang radio di bawah, yang apel di atas. Berarti 3 apel, ya, kalau dimulai dari apel, 3 apel lebih ringan daripada radio. Atau dibalikan, radio lebih berat daripada 3 apel. Yang penting kalau ada timbangannya ke bawah, pasti itu yang lebih berat. Contoh yang terakhir. Nah, ini dia. Buku dan tas. Nah, ada keterangannya di bawah. Jika mangkuk kanan naik, ya, jika mangkuk kanan naik, berarti yang lebih berat adalah yang di sebelah kiri, ya. Jadi dibaca tas lebih berat daripada 2 buku. Karena mangkuk yang berisi tas turun ke bawah. Jadi tas lebih berat daripada 2 buku. Atau bisa dibalik. 2 buku lebih ringan daripada tas. Itulah anak-anak ibu guru, cara membandingkan berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Sekarang kita akan berolahraga. Nama olahraganya bermain prepet jengkol. Tapi sayangnya hari sekarang ini kita tidak bisa mempraktekannya karena pembelajaran dari rumah. Nah, lihat, kita hanya bisa belajar bagaimana urutan dalam permainan prepet jengkol. Namanya aneh ya, lucu. Nah, kamu perhatikan. Dalam bermain prepet jengkol ini, ada urutan-urutan yang harus kita lakukan dalam permainannya. Ada 5 urutannya. Ya. Dalam permainan ini ada 5. Ini bisa kamu peragakan kalau di sekolah bisa diperagakan dengan teman-teman. Tapi kalau di rumah, bisa kamu kalau mempunyai kakak, adik, bisa kamu coba loh di rumah ya. Tapi kita belajar dulu tentang ini. Nah, urutan-urutan dalam permainan prepet jengkol yang pertama adalah setiap anak berdiri hadap keluar dan saling tangan untuk membuat sebuah lingkaran. Yang kedua, setiap anak kaitkan kaki masing-masing dengan anak lainnya. Selanjutnya, jika kaitan kaki sudah dekat, sudah kuat, ya, sudah kuat saling mengaitkan, sudah kuat, tangan yang tadi saling berpegangan boleh dilepaskan. Nah, kamu perhatikan gambarnya ya, anak-anak ibu guru. Tuh dia, mereka sudah melepaskan tangan, karena kakinya sudah berkaitan. Nah, mereka jumlah pemainnya setiap regu itu ada 4 orang. Selanjutnya, nah, yang keempat, melompatlah ke satu arah, ke kanan atau ke kiri. Jadi, aba-aba cuma satu. Kalau kita melompat ke kanan, semua keempatnya melompat ke kanan. Kalau dikatakan ke kiri, berarti empat-empatnya melompat ke kiri. Dan yang terakhir, melompatlah semakin cepat. Anak yang tidak kuat akan terjatuh karena kaitan kakinya terlepas. Nah,
Siapa yang terlepas berarti dia yang kalah. Inilah anak-anak ibu guru eh, langkah-langkah dalam permainan prepet jengkol ya. Pembelajaran kita sudah kamu perhatikan dari tadi. Ibu yakin setelah selesai pembelajaran ini, anak-anak ibu sudah dapat menyusun kata menjadi kalimat dengan baik. Yang kedua, sudah dapat melengkapi kalimat sesuai dengan gambar. Yang ketiga, wah, anak ibu sekalian pasti sudah dapat menuliskan kegunaan benda berdasarkan gambar, terutama alas kaki atau sepatu. Yang keempat, anak-anak ibu sekalian pasti juga sudah mantap dalam membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku. Yang terakhir, anak-anak ibu sekalian juga pasti sudah dapat menuliskan urutan permainan prepet jengkol dan barangkali sudah bisa mempraktekkannya di rumah dengan saudara. Nah, anak-anak ibu sekalian kelas 1A, B, C, dan D, demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Salam sehat dari Bu Guru. Dah.